Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Alhamdulillah, pada kesempatan berbahagia pagi hari ini kita dapat melanjutkan kembali dari kajian fikih zakat kontemporer. Pagi ini kita akan masuk ke dalam bahasan yang baru terkait dengan harta-harta yang wajib dizakati. Jadi kalau dalam beberapa pertemuan yang lalu, itu adalah bagian pertama, itu adalah harta dari hasil usaha yang baik-baik. Anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Lalu untuk kesempatan kali ini, itu kita akan mengambil bagian kedua dari ayat 257 dalam surah Al-Baqarah ini, yaitu adalah wa mimma akhrajana lakum minal ardi. Jadi hasil pengelolaan sumber daya alam. Ya, ini yang merupakan termasuk harta yang harus dizakati kalau kita mendapatkan ya, sebagian harta dari situ. Jadi zakat pertama ini adalah zakat pertanian. Ya, zakat pertanian. Jadi pertanian itu ataukah zakat pertanian itu adalah salah satu jenis zakat yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim yang memiliki lahan pertanian. Ya. Ini diwajibkan atas yang mana? Atas tanaman yang tumbuh di atas tanah. Tanaman yang tumbuh di atas tanah. Nah, ini nanti baik berupa jagung, beras, kurma, gandum. Ya, ini biasa disebut dengan zakat hasil pertemuan, hasil pertanian. Karena masyarakat Indonesia itu termasuk masyarakat yang banyak memiliki lahan pekerjaan sebagai petani. Ya, maka disinilah perlu sebagai pemilik lahan pertanian itu perlu memahami ya, cara menentukan zakat hasil pertanian sebagai bagian dari rukun Islam. Inilah yang kita maksudkan kajian-kajian seperti ini. Karena Indonesia adalah negara agraria, eh, kita hidup banyak melalui pertanian, maka sepatutnya lah ataukah sesuatu yang sangat mendasar ya kita memahami bagian ajaran Islam yang terpenting, yaitu zakat yang merupakan rukun Islam, agar kita pahamkan kepada warga-warga, khususnya warga persyarikatan secara khusus dan warga umat Islam secara umumnya. Menurut pendapat ulama saat ini, hasil pertanian yang wajib dizakati itu bukan hanya tanaman tanaman pokok saja, tetapi juga hasil sayur-sayuran. Jadi seperti cabai, kentang, kubis, nah, termasuk tanaman bunga, bahkan buah-buahan yang merupakan dari hasil pertanian oleh para ulama kontemporer itu masuk hal-hal yang harus dizakati. Nah, inilah kebaruannya fikih zakat kontemporer. Di mana ini tidak dikembangkan pada masa fikih klasik. Nah, di antara jenis zakat mal yang memiliki tuntunan langsung dari Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW itu adalah zakat pertanian. Saking dahsyatnya hasil pertanian itu yang harus dikeluarkan sehingga ada tuntunan langsung ya, dalam Al-Quran maupun hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang wajibnya mengeluarkan zakat pertanian. Sehingga para ulama itu sepakat ya,
sepakat akan kewajiban mengeluarkan zakat hasil pertanian. Hanya saja, ulama fikih ini berbeda pendapat dalam menggambarkan jenis harta pertanian wajib dizakati itu. Jadi jenis hasil pertanian yang wajib itu yang mana? Gambaran-gambaran jenis harta tersebut. Ya, karena berbedanya corak pemikiran para ulama-ulama kita. Nah, demikian juga dengan penetapan zakat perkebunan. Ya, zakat hasil perkebunan ini juga termasuk dari hasil ijtihad para ulama. Ya, hasil ijtihad para ulama tentang zakat dari hasil hasil kebun. Nah, dengan melihat pada kenyataan bahwa jadi kondisi pertanian zaman sekarang ini adalah pertanian agrobisnis, bukan pertanian biasa. Maka pelaksanaan zakat tanaman ataukah zakat perkebunan itu biasa dikiaskan kepada zakat perdagangan. Nah, zakat perdagangan. Di mana zakat perdagangan itu adalah 85 gram emas. Dan dalam pelaksanaan penghitungan harus disesuaikan oleh teknik penghitungan yang digariskan oleh hukum Islam dan dijabarkan oleh ulama kita yang terdahulu, bahwa kadar nisabnya itu adalah 2,5% dari keseluruhan keuntungan, yang diperoleh. Jadi tidak masuk modalnya, tapi dari keuntungan yang diperoleh. Mana dalil atau hadis Nabi SAW atau ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang zakat pertanian itu yang harus dikeluarkan. Nah, ini yang menjadi dasar ya dalam berfikih. Landasan ini sangat penting sekali untuk dipahami dalam berfikir kita, dalam bersikap, khususnya dalam mengeluarkan zakat pertanian. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik dan sebagian dari wa mimma akhrajna lakum minal ard, dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Kemudian itu di surah Al-Baqarah ayat 267. Kemudian di surah Al-An'am ayat 141. Nah, ini secara langsung dijelaskan, diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa alladzi ansha'a jannatin ma'rushatin wa ghaira ma'rushatin wa nakhla wa zara' mukhtalifan ukulu wa zaitun wa rumana mutasyabihan wa ghairu mutasyabih. Kulu min thamarihi idza asmara wa tuhaqqahu yawma hasadi wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Ya, saya langsung ke kalimatnya. Dan tunaikanlah hak di hari memetiknya hasil dengan disedekahkan kepada orang fakir miskin. Nah, dan jangan kamu berlebih-lebihan. Jadi dia adalah Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon kurma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun, ada delima, dan serupa. Bahkan bentuk dan warnanya ada yang juga tidak sama rasanya. Maka makanlah dari buahnya yang bermacam-macam. Bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya. Ya, sedekahkan. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga memang ada beberapa riwayat yang mengatakan laisa fil khadrawati zakatun.
bahwa tidak ada kewajiban zakat pada sayur-sayuran. Lalu riwayat yang lain juga laisa fil khadarawati sadaqah dalam Al-Baihaqi. Tidak ada kewajiban zakat pada sayur-sayuran. Namun setelah kita telusuri, jadi adanya hadis-hadis itu tentang bahwa tidak ada kewajiban zakat pada sayur-sayuran, ini ternyata menyatakan Al Al-Buqadir Al-Arnaud itu menyatakan bahwa riwayat yang menyatakan sayuran tidak terkena zakat pertanian seperti diriwayatkan oleh Imam Hakim, At-Tabarani, Ad-Daraqutni, ya. Kemudian juga masuk dari Al-Bazzar, namun semua sanadnya ini bermasalah, jadi lemah. Sehingga Syekh Al-Arnaud menjelaskan bahwa Al-Hadi atau Al-Qasim mewajibkan zakat terhadap sayuran karena keumuman ayat tadi. Dan itu banyak ulama yang menyetujui seperti Abu Hanifah dengan keumuman ayat yang kita sebutkan surah Al-Baqarah ayat 267. Wa mimma akhrajna lakum minal ardi. Kemudian ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari an Salim bin Abdullah an abihi an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala fi ma saqat as-sama'u wal uyun aw kana athariha al-ushr wa ma sukiya bin nadhi nisful ushr. Bahwa Nabi pernah bersabda, pada tanaman yang diairi dengan air hujan, mata air atau air tanah, maka zakatnya itu adalah 1/10. Adapun yang diairi dengan menggunakan tenaga, maka zakatnya 1/20. Berarti yang 1/10. Ya. Tadi 1/10, kemudian kalau yang diairi sawah itu hanya 5%, ataukah 1/20. Mereka juga menyatakan bahwa hadis ya, dalam bab ini dhaif, tapi tidak pantas dijadikan sebagai hujjah. Seperti riwayat tadi laisa fil qadrawati sadaqatun. Sayur mayur tidak terkena kewajiban zakat. Bagian meriwayatkan secara marfu, namun riwayat ini bukanlah pendapat yang kuat. Artinya riwayat yang kuat itu adalah mauquf kepada para itu hanya pernyataan sahabat saja. Baik, sektor pertanian. Sektor pertanian itu terdiri dari beberapa sektor tentunya. Jadi ada tanaman pangan dan ada hortikultura, ada perkebunan, ada peternakan, ada perikanan dan kehutanan. Pertanian itu sangat luas, ya, berkembang. Karena itu masuk tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, bahkan juga masuk peternakan, ya, masuk perikanan. Jadi karena dianggap bahwa ketika kita uh, ya di perikanan itu kita masukkan bibitnya, kita kembangkan, yang kita beri makanan, pada saatnya kita panen, sehingga dianggap itu seperti petani yang bercocok tanam, ya, sehingga ada hasilnya. Demikian juga dalam kehutanan. Masing-masing memiliki tentu metode perhitungan. Ya. Sekarang, apa dalil wajib zakat pertanian? Ya, kita sudah sebutkan tadi bahwa jadi sektor pertanian ini diambil wa mimma akhrajana lakum minal ardi. Jadi bahkan dalam hadis riwayat Bukhari, laisa fi maduna khamsatin aw suqi sadaqah. Tidak ada zakat bagi tanaman di bawah lima wasak. Nah, ini dalil menunjukkan bahwa zakat pertanian itu adalah hadis yang oleh ulama Hanabila termasuk jenis harta pertanian yang wajib dizakati. Ya, baik zakat semua yang kering
Jadi ada pertanian yang kering, pertanian yang tetap, dan juga yang bisa ditimbang. Tapi ini adalah yang bisa ditimbang. Sebab kalau tidak bisa ditimbang, ya tidak bisa mengukur kadarnya, beratnya. Sama juga kalau kering, sehingga meliputi gandum masuk, ya kurma, anggur, ya ini masuk juga padi, jagung, kacang tanah, kacang kedelai, bawang, ya masuk ini bawang, nah, terong, lobak, ketimun, ada labu. Ini Malino ini cukup banyak ini sayur-sayurannya, wortel. Walaupun pendapat Hanafiya, jenis harta pertanian itu adalah semua hasil tanaman yang dimaksudkan untuk memperoleh penghasilan dari penanaman. Ini bersifat umum kalau Hanabila. Jadi apa saja yang merupakan hasil tanaman yang memang diperuntukkan untuk memperoleh penghasilan dari penanamannya. Itu dengan menggunakan metode ijmali bahwa segala macam harta yang dimiliki dan telah memenuhi persyaratan zakat. Maka semua jenis harta yang belum ada rujukan konkretnya pada zaman Nabi, tetapi karena perkembangan ekonomi menjadi benda yang bernilai, itu dapat menjadi objek zakat. Nah, hanya ketentuan batas nisab dan besarnya zakat yang harus dikeluarkan itu berdasarkan kias. Jadi kalau kita ditanya mana dalil zakat sayur-sayuran tadi, ada kentang, ada kacang tanah, ada kacang kedelai, ada bawang, ada terong, ada lobak, ada ketimun, ada bunga kol, dan lain sebagainya. Itu dengan menggunakan dalil kias ataukah kaidah-kaidah fikih, termasuk maqasidus syariah. Ya, itu ataukah yang paling mudah itu adalah dalil-dalil umum. Nah, dalil umum yaitu kalimat wa mimma akhrajana lakum minal ardi, dari hasil tanaman. Maka mengikuti perkataan dari Ibnu Hajar bahwa madhab yang paling kuat dan menjaga serta melindungi orang miskin adalah pendapat Abu Hanifah. Ini dengan berpegang kepada keumuman dalil. Jadi kalau Hanabila terbatas pada jenis-jenis sayuran, tapi kalau Hanafiyah itu adalah segala hasil tanaman yang dimaksudkan untuk memperoleh penghasilan dari pertanamannya. Sehingga kalau dalam konteks berpihakkan kepada orang miskin ini lebih kuat, ya, supaya mereka ini bisa menikmati. Baik, bagaimana ketentuan nisab atau kadar zakat dan waktu mengeluarkannya? Jadi nisab pertanian adalah 5 wasak, 5 wasak. Seperti hadis yang kita baca tadi, walaysa fi ma duna khamsati awsuqin sadaqah. Tidak ada zakat bagi tanaman di bawah 5 wasak. Berarti nanti zakat pertanian timbangannya 5 wasak baru wajib zakat. Nah, kalau ada kadar kurang dari situ maka tidak wajib zakat. Nah, kalau 5 wasak itu sama dengan 300 sak. Jadi 5 wasak sama dengan 300 sak. Nah, 1 sak itu adalah 4 mud. Jadi 4 mud yang setara dengan 2,5 kilogram. Jadi jadi 5 wasak itu adalah 300 sak. Nah, 1 sak itu adalah jadi 4 mud. Sehingga yang dimana 1 mud itu senilai dengan 2,5 kilogram. 2,5 kilogram. Berarti kalau 5 wasak sama dengan 300 sak dikali 2,5
5 ya, 2,5. Nah, ini kalau basnasnya itu 653 kilogram, atau ada yang sampai 750 kilogram. Ya. Oke, kita ambil yang basnas ini 653 kilogram. Jadi kadar zakatnya ini, jadi kalau sudah mencapai 653 kilogram, mana kita timbang dari jenis pertanian tadi itu, maka kadar zakatnya adalah 5 sampai dengan 10%. Nah, tergantung dari sistem pengairan dan perawatan lainnya. Kalau itu adalah hasil dari tada hujan, maka keluar 10%. Pada hasil pengairan, maka keluar 5%. Dan itu waktu mengeluarkannya adalah setiap panen. Jadi, tidak menunggu 1 tahun, tapi saat panen. Baik, kemudian ada zakat tanaman pangan. Nah, tanaman pangan itu terbagi menjadi ada serealia, contohnya padi, jagung, gandum, kemudian ada biji-bijian, ya, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, lalu ada umbi-umbian, masuk ubi kayu, ubi jalar, kentang. Nah, zakat untuk tanaman pangan ini dikeluarkan setiap kali panen. Ya, setiap kali panen. Seperti yang Allah firmankan, "Kulu min samarihi idza asmara wa atu haqqahu yawma hasadih." Makanlah dari buahnya yang bermacam-macam itu bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya dengan disedekahkan kepada miskin. Nah, itu dalam surah Al-An'am ayat 141. Jadi dikeluarkan setiap kali panen. Nah, besaran nisab pertanian itu 653 kilogram. Misalnya beras. Jadi misalnya harga beras sekarang 10.000 dikali 653, berarti totalnya 6.530. Yang nilai yang kalau sudah mencapai itu, ya nilainya kalau harganya, jadi harganya mencapai 6.530, apakah itu hasil pertanian sayur-sayur yang kita sebutkan, maka sudah harus dibayarkan 5 atau 10. Nah, nisab zakat hasil pertanian tadi itu ya 5 wasak. Jika hasil pertanian tersebut termasuk makanan pokok, seperti beras, gandum, juga kurma. Sedangkan jika hasil pertanian itu selain makanan pokok, kan ada juga selain makanan pokoknya itu, kita bagi. Seperti buah-buahan, sayur-sayuran, bunga, itu maka nisabnya disetarakan dengan harga nisab dari makanan pokok yang paling umum di daerah itu. Jadi disetarakan dengan harga nisab makanan pokok yang berlaku kalau misalnya di Saudi Arabia yaitu gandum. Kalau di Indonesia ya padi. Nah, itu disetarakan harganya yang paling umum. Jadi kalau sayuran telah mencapai nilai harga tadi 6.530 pada saat kita panen, maka kentan tadi itu sudah harus dikeluarkan. Nah, bagaimana kalau misalnya satu kali panen bersamaan? Ya, maka dikumpulkan saja. Ya, tapi kalau misalnya berbeda-beda, ya jenis tanamannya berbeda-beda atau berbeda-beda hasil hasil panennya, maka tentu di sini dihitung berdasarkan saat dia panen. Ketika mencapai saat dia panen itu, maka ya itulah yang wajib dizakati. Adapun yang belum tampak hasilnya, ya itu belum punya kewajiban karena belum tentu dia berhasil. Kita tidak tahu apakah terjadi musibah dan lain sebagainya. Kemudian termasuk jenis
zakat tanaman itu hortikultura. Itu tanaman buah, jadi sayuran, tanaman hias termasuk, biofarmaka juga masuk. Nah, jenis tanaman ini sama dengan tanaman pangan untuk makanan pokok. Jadi sehingga metode penggunaan penghitungannya sama dengan makanan pokoknya. Ya, kalau masuk kategori dari buah. Seperti dalam kalimat والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه. Di penyebutan buah zaitun dan delima itu merupakan jenis tanaman hortikultura. Oleh karena itu, seorang petani, misalnya buah-buahan itu dapat memproduksi buah-buahan nilainya setara dengan 5 wasak. Maka petani kalau sudah mencapai 5 wasak tadi, ya, nilainya 653 kilogram, maka sudah wajib dikeluarkan 5 atau 10%. Sedangkan untuk perkebunan ini, mana yang masuk uh, kategori perkebunan? Itu dari kelapa sawit. Contoh tanaman perkebunan itu adalah kelapa sawit, kopi, coklat, ada perkebunan teh. Ya, di Malino ada perkebunan teh. Kalau di Luwu Utara ada kelapa sawitnya, ada kopi, ada coklatnya, ada lada, ada cengkeh. Nah, tanaman perkebunan ini itu tentu memiliki nilai jual yang cukup tinggi, sehingga memiliki potensi zakat yang besar. Oleh karena itu, menurut ulama kontemporer, zakat perkebunan seperti kelapa sawit, dalam itu berkisar, uh, jadi dua pendapat ini, kemana arahnya itu hal perkebunan. Apakah kita kiaskan ke pertanian, ataukah itu dimasuk ke zakat perdagangan? Jadi karena hasilnya agak lama masuk, ada kemiripan antara hasil pertanian dengan perdagangan itu. Lagi orang yang misalnya kelapa sawit, lalu dia jual beli, dia jual, kemudian kopi juga. Jadi ada prinsip perdagangannya di dalam. Nah, sehingga para ulama berselang pendapat apakah dianalogikan ke zakat pertanian ataupun zakat perdagangan. Nah, orang yang atau ke ulama yang berpendapat yang menganalogikan kepada zakat pertanian, ya, itu berarti langsung ditunaikan saat memetik atau panen yang cukup, misalnya 653 kilogram. Jadi harga, ya, harga beras makanan pokok tadi itu. Jadi nilainya, jadi nilai zakat pertanian itu. Ya, di mana kadarnya adalah 5 sampai dengan 10%. Ya, tergantung dari sistem pengairan dan perawatannya. Contohnya Bapak Hasan misalnya panen kelapa sawit sekitar 4 hektar. Jadi ada sejumlah 20.000 kilogram. Asumsi harga misalnya per kilogram itu 3.000 kelapa sawit. Ya, jadi uh, Pak Hasan itu menerima uang hasil penjualan kelapa sawit. Ya, misalnya kelapa sawitnya adalah 20.000 kilogram, di mana 1 kilo harganya 3.000. Sehingga jumlahnya itu 60 juta. 60 juta. Nah, nisab zakat pertanian misalnya 653. 653. Berarti 6.530.000. Nah, dengan demikian hasil pertanian diperoleh itu oleh Bapak tadi ini yang jumlahnya kalau misalnya
60 juta. Ini berarti sudah masuk nisab, melebihi nisab zakat pertanian. Karena 6.530 itu sudah masuk nisab. Ini sudah mencapai 60 juta. Maka wajib mengeluarkan zakatnya sebesar 5%. Karena di situ biasanya ada pengairan, ada biaya upah, dan ada pupuk. Yang wajib dikeluarkan itu, ya, tadi 60 juta dikali 5%. Berarti dari 60 juta itu keluar 3 juta. 3 juta. Apabila zakat yang dikeluarkan berupa kelapa sawit, maka zakat yang harus dikeluarkan itu adalah ya 20.000 kilogram dikali 5%. Berarti 1.000 kilogram yang keluar. 1.000 kilogram. Kalau dari 20.000 kilogram. Ini kalau kita menganalogikan kepada zakat pertanian. Tapi ada ulama juga yang menganalogikan ke zakat perdagangan. Nah, kalau perdagangan berarti bentuk perusahaan. Kenapa? Karena perdagangan pada umumnya usaha kebun kelapa sawit di Indonesia itu dalam bentuk perusahaan atau perdagangan. Sehingga nisabnya 85 gram emas. Jadi kadarnya hanya 2,5%. Nah, dalam zakat pedagang itu kan dikenal namanya haul, 1 tahun. Jika perusahaan kelapa sawit itu cukup nisab, wajib zakat. Demikian juga kalau petani ikut perdagangan dengan menggunakan kaidah haul, cukup nisabnya, yaitu 85 gram emas. Berarti ini 85 juta dalam 1 tahun itu, maka dari 85 itu keluar 2,5%. Nah, tadi itu 60, misalnya 60 juta. Ini nanti di akhir tahun dihitung. Ya, kalau di akhir tahun masih 60 juta, ya maka tidak wajib dizakati karena tidak mencapai nisab 85 gram. Di mana 1 gram emas itu adalah misalnya 1 juta. 85 juta. Nah, kalau hanya 60 juta hasil pertanian kelapa sawit, ya tidak wajib. Tapi kalau dihitung dalam 1 tahun, mencapai nisab, maka dikeluarkanlah 2,5%. Nah, objek perkebunan itu, seluruh hasil perkebunan itu setelah dipotong biaya. Ya, jadi dipotong biaya dulu, biaya produksinya, itu benih, pupuk, kemudian biaya sewa tanah, biaya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Ya, itu yang pokok. Ya, maka kalau itu tersisa, maka dikeluarkanlah zakatnya. Baik, saya kira demikian sementara dulu yang kita ini terkait dengan zakat pertanian, masuk ke jenis tanaman pokok, masuk bahkan perkebunan. Allah SWT. Baik, saya kembalikan. Iya, terima kasih kepada Ayahanda. Ini sangat menarik mengenai zakat pertanian. Jadi zakat pertanian ini ada beberapa pendapat ulama. Ada yang mengaitkannya ke zakat perdagangan untuk hasil pertanian. Kemudian ada juga yang berpendapat bahwa zakat pertanian ini dikasaskan ke perhitungan 5 wasak untuk tanaman pangan itu senilai dengan 653 kilogram. Ketika mencapai kadar zakatnya akan dikeluarkan 5-10% tergantung dari proses pengairan dari tanaman pangan serta perawatan dari tanaman tersebut. Sedangkan untuk zakat perkebunan itu diberikan kepada 2 pendapat, ada 2 pendapat ulama, ada yang membaginya ke zakat perdagangan dan zakat pertanian.
untuk zakat perdagangan itu sesuai dengan nisabnya 85 gram emas, maka akan dikeluarkan 2,5%. Eh, itu kesimpulan dari ceramah Ayahanda pada pagi hari ini. Kepada para peserta pengajian, jika ingin bertanya, bisa mengangkat raise hand di kolom ataupun mengajukan pertanyaan di kolom chat. Ini dari Kak Darna. Silahkan untuk bertanya. Ya, baik, terima kasih Ustadz atas materinya pagi ini. Langsung saja, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya pertanyakan adalah terkait dengan tanah atau ya tanah yang digunakan sebagai tempat untuk perkebunan, baik itu padi atau tanaman-tanaman kebun yang lain yang tergadaikan, Ustadz. Yang tergadaikan karena kan siapa yang seharusnya mengeluarkan zakatnya ini untuk tanah yang tergadaikan, apakah si pemilik, si penggadai, ataukah yang menerima gadai itu? Karena yang sering saya lihat itu, Ustadz, kalau misalnya tanah itu tergadaikan, itu sebagian besar dari hasil pertanian dari tanah yang tergadaikan itu menjadi hak si penerima gade itu. Sehingga kadang yang menggadaikan itu hanya mendapat beberapa bagian saja. Anggaplah misalnya ketika panen padi, maka yang si pemilik tanah ini itu paling dia mendapatkan 2 sampai 3 karung saja, sedangkan yang menerima gade ini itu lebih banyak dari si pemilik sah. Ya. Kemudian yang kedua, pertanyaan saya adalah tanah yang dipekerjakan kepada orang lain. Ini juga sama, Ustadz. Kalau yang dipekerjakan kepada orang lain itu mereka menggunakan sistem ini yang biasa terjadi di masyarakat, saya lihat menggunakan sistem bagi hasil. Jadi si penggadai bagi hasilnya itu pun tidak rata. Bukan si penggadai ini, si pemilik tanah itu misalnya hasil pertaniannya itu ada 60 karung, ya 60 karung, maka si pemilik tanah ini mendapatkan misalnya 20 karung, kemudian yang bekerja itu ya yang mengerjakan tanah itu 40 karung. Nah, dari kasus ini siapa yang mengeluarkan zakatnya? Untuk dua pertanyaan itu, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Ustadz dijawab dua pertanyaan mengenai gadai tanah, itu siapa yang wajib mengeluarkan zakatnya. Kemudian pemilik sawah yang memberikan pekerja untuk mengerjakan sawah dari pemilik tersebut. Silahkan Pak Ustadz. Ya, baik. Jadi pada prinsipnya, jadi ini masuk jadi sama dengan badan dan zakat badan usaha, di mana nanti ini badan usaha itu banyak saham-sahamnya di situ, bisa kita ke sana. Bahwa dikeluarkan zakat perusahaan. Jadi kalau dari hasil kerjasama, maka dihitung dulu, ya, misalnya jumlahnya berapa. Nah, ketika itu mencapai nisab, ya, maka dikeluarkan dari hasil pertanian. Jadi pada saat dipanen kan di situ. Wa tu yawma hasadi haqqahu yawma hasadi. Jadi keluarkanlah zakatnya itu idza asmara wa tu haqqahu yawma hasadihi. Jadi pada saat dipetik ini, jadi otomatis itu dikeluarkan dulu secara umum apa yang menjadi biaya-biaya operasionalnya. Nah,
Jadi misalnya ada kebutuhan ya, dan ada uh, apa dari modal yang dipinjam misalnya, maka itu dikeluarkan. Nah, lalu diberikan pada saatnya itu. Lalu sisanya ini yang nanti dibagi. Ya, sisanya nanti dibagi berapa persen yang menjadi kesepakatannya. Jadi hasilnya itu dikeluar pada saat dipanen sebelum dibagi. Nah, setelah dikeluarkan zakatnya itu, ya, di mana telah mencapai nisab, maka dibagi berdasarkan kesepakatan. Jadi di situ apakah dikembali ke pemilik sawah, berapa bagian yang diperoleh, ataupun nanti yang mengelola sehingga ya nanti ini tidak ada yang lebih berat. Ya, misalnya kalau ternyata yang pekerja itu banyak didapat, kan? Ya, sehingga otomatis mungkin dia saja yang dapat mengeluarkan zakat karena dia hanya yang mencapai, ya, akan yang memiliki barang itu, makanya ataukah tanah yang dipekerjakan kurang yang didapati sehingga tidak mengeluarkannya. Dalam hal ini sebaiknya adalah hasil panennya itu dikeluarkan dulu zakatnya. Lalu sisanya kalau masih, maka disitulah dibagi berdasarkan kesepakatan berapa bagian pemilik sawah. Ya, ataukah kemudian yang lainnya diberikan kepada pengelola. Ya, itu prinsip. Sebab Nabi SAW itu melarang hasil pekerjaan untuk menghindari zakat, maka mereka pisahkan. Di mana kalau dipisahkan itu kemungkinan tidak mencapai nisab. Ya, maka Nabi mewanti-wanti agar hasil pertanian itu agar dibagi langsung. Nah, sebab kalau dibagi kemungkinan ada yang cukup dari kedua belah pihak, ada yang mencapai nisab, tapi kebanyakan lain tidak. Ataukah memang semuanya karena dipisah jumlahnya otomatis tidak mencapai nisab. Pada akhirnya tidak ada yang mengeluarkan zakat. Ya, seperti itu. Ya, Allah alam bisawab. Iya, sangat jelas ya teman-teman bahwa untuk zakat pertanian bagi eh, pemilik sawah yang menggadaikan sawahnya, maka sebelum dilakukan pembagian hasil pertanian itu dikeluarkan dulu biayanya, kemudian dikeluarkan zakatnya, lalu setelah itu dilakukan pembagian antara pemilik dan pekerja. Begitu, Ustadz, kira-kira. Yes. Apa masih ada pertanyaan dari Akbar? Silahkan bertanya. Saya langsung saja, Stas. Untuk kesempatannya saya juga tadi masuk di pertengahan mungkin atau sudah di akhir kajian. Tetapi posisi kami selaku amil hanya ingin menanyakan terkait zakat. Karena kalau kami mencari referensi itu ternyata di zakat sekarang itu ada juga istilah muqayyad dan mutlak. Kemudian setelah kami cari bahwa kami ingin menanyakan posisi zakat yang dimana kita pahami zakat itu harusnya dibagi kepada 8 asnaf. Tetapi terkadang ada orang yang berzakat itu, yang mungkin ini disebut muqayyad, di mana zakatnya itu sudah ditentukan harus ditempatkan di tempat tertentu, misal panti dan lain sebagainya, sehingga
posisi kami selaku amil itu hanya intermediasi saja, hanya sebagai penghubung saja, tidak membagi zakat itu kepada 8 asnaf, termasuk hak fakir miskin, hak amil, dan lain sebagainya. Mungkin itu yang kami tanyakan secara fikih, hukumnya bagaimana, apakah tidak bertentangan dengan pembagian asnaf itu, karena memang sudah ditetapkan oleh musakinya bahwa ini harus disalurkan di sini dan lain sebagainya. Terima kasih. Ya, ya saya langsung ya. Iya, iya Jadi Ustaz. zakat muqayyad kalau dalam istilah perzakat itu sebenarnya dijelaskan, jadi zakat yang dikeluarkan oleh muzaki, jadi baik parangan atau badan usaha, dengan memberi batasan tertentu dari muzaki kepada mustahik yang akan menerima zakat. Ini dikenal di dalam dalam lembaga zakat yang beredar. Jadi misalnya DPRD memberikan zakat kepada badan amil zakat, yang dikeluarkan tersebut hanya diberikan kepada yang terkena korban tanah longsor atau korban banjir. Jadi memang secara tekstual zakat itu berasal dari kata zakat yang berarti mensucikan. Ya, di situ dia berkembang, mengeluarkan zakat, diharapkan hatinya bersih. Nah, kemudian juga menurut undang-undang zakat, itu pengeluaran zakat ada harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim yang diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Maka oleh Ibnu Taimiyah, yang diikuti oleh beberapa para ulama, bahwa panduan zakat itu, jadi zakat itu artinya menjadi suci tujuannya. Ya. Sedangkan kalau kata muqayyad dalam usul fikih itu menunjukkan berarti makna keseluruhan dibatasi dengan beberapa sifatnya, boleh juga. Kalau kita melihat muqayyad, jadi keadaan syarat tertentu, misalnya orang mukmin laki-laki, ya puasa bulan-bulan tertentu. Nah, ini ada kata muqayyadnya di situ, bahwa yang kita berikan kepada orang-orang tertentu. Ya. Seperti dalam surah Al-An'am. Jadi tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepada aku sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makan itu bangkai atau darah yang mengalir. Nah, bagaimana hukumnya kalau seperti ini? Muqayyad kan ada dua macam tadi. Muqayyad kepada orang-orang tertentu. Dan muqayyad juga dalam usul fikih adalah misalnya kepada orang yang muslim ataukah kepada orang-orang yang sudah ditetapkan. Ya, pada dasarnya hukum tetapnya akan mengamalkan. Jadi tetap ada pembatasan. Ya, jadi muqayyad pembatasan selama tidak ada dalil yang membatalkan pembatasannya. Ya, jika berbicara tentang infak, maka menyalurkannya tidak dalil, maka harus kepada yang 8 asnaf. Dalam asnafnya. Tapi dalam konteks dalam penyalurannya ini, itu sebenarnya bahwa yang masuk muqayyad itu adalah muqayyad yang ditetapkan oleh syariah. Nah, tetapi kalau misalnya ada yang membatasi seperti ini, kan ada skala, bolehlah mungkin dalam skala prioritas. Maka amil sebenarnya itu mempertimbangkan. Jadi amil kan sebenarnya bukan hanya sebatas mengumpulkan lalu menyalurkan, tidak. Karena dijalankan, namanya amil adalah melakukan kerja usaha dalam bidang perzakatan, termasuk penyalurannya. Nah, di mana penyalurannya kepada orang-orang yang berhak, pada orang-orang yang berhak. Innamas sadaqatu lil fuqara. Nah, itu dialihkan ke sana situ. Ya, sebenarnya kalau ada yang membatasi dalam bentuk tertentu saja, dengan dua pertimbangan tadi, kalau memang ada bagian yang sangat di sangat darurat, sehingga bisa menjadi prioritas utama. Tapi pada prinsipnya itu adalah diberikan kepada 8 asnaf. Karena itu ada hikmahnya.
ada hikmahnya supaya tidak menumpuk dalam satu asnaf saja yang harus dibagikan kepada yang lain. Jadi sebenarnya konteks saja dalam hal penyalurannya. Karena ya 8 saja itu asnaf, 8 asnaf itu bisa ada pengembangan. Ya, tidak hanya 8 asnaf, tapi 8 itu ada pengembangannya. Jadi siapa mereka yang masuk kategori miskin, itu dikembangkan. Ya, yang fakir yang tidak bisa sekolah 9 tahun misalnya. Maka yang tingkat miskin di bawahnya lagi. Ya, jadi kalau yang mukanya sifatnya muslim atau harus diikuti, tapi kalau dari segi penyalurannya, itu dari skala prioritas tentu boleh saja. Tapi pada prinsipnya bahwa mereka amil itu punya hak untuk menyalurkan sesuai dengan fikihnya, ijtihadnya. Bukan muzaki saja yang menentukan, yang menentukan. Itulah fungsinya amil untuk bisa membagi rata kepada seluruh warga yang membutuhkan. Tidak mumpuk. Kalau semata ada muqayyad dari muzaki itu dan diikuti, ini akan mengurangi hikmah dari zakat yang termasuk pemerataan dan keadilan di dalam hal pemanfaatan harta. Ya, seperti itu. Allah. Ya, jadi jelas ya jawaban untuk Muhammad Akbar bahwa yang dikatakan Ustadz penyaluran zakat yang telah ditentukan oleh orang yang berzakat itu sebenarnya boleh, tapi tetap itu dikembalikan kepada amil zakat yang harus mempertimbangkan prinsip-prinsip 8 asnad dan juga prinsip-prinsip kedaruratan. Oke, selanjutnya ada yang dari kolom chat Ustadz bertanya. Ya. Dari Hasna, ini Afwan Ustadz, ini tadi kaitannya dengan masalah gadai. Apakah sudah benar cara bergadai sekarang ini? Karena kadang orang bergadai sesuatu yang barangnya menghasilkan apa ini? Penggadaiannya itu sudah mendapatkan hasil selama digadai barang tersebut, tapi tiba saat masa temponya tetap menginginkan dikembalikan uang gadainya. Oh, oke. Bagaimana menurut syariatnya, Ustadz? Jadi mungkin ini gadai tanah ya, Ustadz ya. Sekarang kan kalau misalnya kita di orang Makassar itu, misalnya kita menggadai tanah, itu biasanya diberikan uang kepada pemilik tanah, tapi setelah saat waktu yang ditentukan, uangnya dikembalikan dan namun tanahnya ini sudah dipakai Ustadz sama orang yang memberikan uang. Itu bagaimana hukumnya Ustadz? Hukum syariatnya. Ya, ini sebenarnya kita akan masuk nanti bahasan gadai ya dalam bidang muamalat. Pada prinsipnya gadai itu adalah ya jadi namanya pergadaian. Jadi menggadaikan tanah terhadap suatu misalnya pinjaman. Pada prinsipnya itu tidak dimanfaatkan hasil dimanfaatkan sesuatu yang digadaikan. Karena ini sebagai penenang atau menjadi dasar pegangan bagi orang yang dipinjami tadi bahwa dia akan mengembalikan barang yang dipinjam tadi. Sehingga perlu ada yang digadaikan. Karena banyak orang pinjam, setelah itu lepas hilang. Nah, fungsinya agar harta tidak dibawa lari, maka ada yang digadaikan. Itu pada prinsipnya tidak dimanfaatkan. Kecuali kalau memang diberikan sepakat, diberikan hak ataukah diizinkan oleh pemiliknya. Walaupun pada prinsipnya sebenarnya ya hasilnya itu misalnya kalau tanah itu digunakan itu sebenarnya adalah milik hak daripada si pemilik tanah tadi, miliknya. Sehingga yang menerima tadi ini, yang memegang itu tidak berhak untuk mengelola kecuali dengan izinnya. Berarti berada pada pengelolaannya dia. Sehingga sebenarnya hasilnya
dari tanah itu lalu dibagi kepada pemilik tanah, misalnya yang memberikan pinjaman, kemudian dikembalikan kepada asalnya, sebenarnya itu ada bentuk riba di situ. Ada riba. Prinsip kan hanya pinjam meminjam, bukan ingin membagi hasil. Sehingga kalau baiknya yang hasil pertaniannya itu dijadikan sebagai cara pengembalian terhadap harta yang ia pinjami. Tapi yang berlaku di masyarakat justru jadi pinjamannya tetap, lalu hasil pertaniannya itu diperoleh si pemilik tanah, si pemberi pinjaman, lalu pada akhirnya modalnya juga tetap dibagi atau ke harta yang dipinjami. Ini sebenarnya ada prinsip ribawi yang berlaku. Nah, seharusnya itulah yang dijadikan nanti pengembalian dari pinjaman-pinjaman yang ada. Ya, seperti itu. Baik. Iya, itu tadi jawaban dari Pak Ustadz ya, sangat jelas bahwa kalau misalnya kita memberikan uang kepada pemilik tanah, maka kita sebagai pemilik uang itu tidak boleh menggunakan sawah yang digadaikan pemilik untuk kita manfaatkan hasil sawahnya atau mengambil hasil dari eh, pertanian pemilik sawah tersebut, karena di sana akan ada unsur ribanya, begitu Ustadz. Ya, oke. Untuk pagi, Tapi bisa tambah sedikit, Dek. iya Yang dari itu tadi. Tadi Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya yang ingin saya pertanyakan itu juga. Ingin saya tanyakan kembali Ustadz, berhubungan dengan tadi ini. Maksudnya anggaplah seorang punya tanah, kemudian tetapi ini yang punya tanah Ustadz mengatakan pinjam ke uang tak, anggaplah 1-2 juta. Kemudian setiap panen saya memberikan anggaplah 50 liter. Apakah itu juga masuk di golongan itu Ustaz, yang ada unsur ribanya? Bukan kita yang Ya, meminta, tetapi yang pemilik tanah tadi itu yang menawarkan. Iya, begitu Ustaz. ya. Ada satu kaidah, ini kan kaidah atau transaksi pinjam meminjam. Jadi dalam kaidah Nabi SAW, kullu qardin jarra manfa'ah fahuwa riba. Jadi setiap dari hasil pinjam meminjam itu ada manfaatnya, maka kemanfaatannya itu bagian dari riba. Ini kan pinjam meminjam barang. Lalu dari hasil pinjaman itu ada tambahan dari peminjaman. Pertanyaan yang biasa muncul adalah, apakah pemberian itu karena semata-mata karena dia meminjam, atau memang semata-mata infak dan sedekah? Nah, biasanya kita berikan adanya 20 liter karena ada pinjaman kita kan. Berarti pinjaman itu yang menghasilkan manfaat. Itulah hadis Nabi. Kullu qardin jarra manfa'a fahuwa riba. Setiap peminjaman, jadi pinjam meminjam yang ada kemanfaatannya, jadi dipengaruhi oleh adanya pinjam meminjam sehingga ada yang diberikan, maka pemberian ini masuk kategori riba. Karena prinsipnya pinjam ini cara menolong orang lain, bukan mendapatkan keuntungan dari hasil pinjaman. Beda kalau jual beli. Kalau jual beli itu ada keuntungan, ataukah bagi hasil. Jadi transaksi bagi hasil. Misalnya murabah, itu ada keuntungannya. Maka keuntungan dari bagi hasil itu, usaha kita itu masuk hal yang halal. Nah, sedangkan kalau pinjam meminjam, konsep dasarnya adalah tabarruk. Jadi sukarela membantu kepada mereka yang terkadang mungkin justru kalau membantu kita rugi, ataukah kurang.
Tapi kalau sifatnya pinjam-minjam untuk mendapatkan keuntungan, jadi sifatnya mendapatkan keuntungan, situlah yang nanti menjadi riba. Karena merubah konsep dasar dari pinjam meminjam yang sifatnya tabarruk atau ta'awun, saling menolong. Nah, kalau supaya tidak rubah transaksinya. Jadi bukan pinjam meminjam, tapi ada bentuk musaqah ataukah murabahah. Nah, ini ada tanah silakan kelola, hasilnya kita bagi. Jadi bukan sifatnya pinjam meminjam, tapi sifatnya bermusyarakah, berkongsi, ya kongsi dalam usaha. Jadi kalau ada hasilnya, nah itu yang didapat. Kalau tidak ada, ya tidak diberikan. Jadi dirubah transaksinya kalau mau mendapatkan secara halal. Seperti itu. Nah, baiknya kalau seperti ini di masyarakat, kalau ada yang menggadaikan kan dia pinjam. Karena memang tidak ada duit kasihan. Nah, hanya sawah yang bisa digadaikan. Maka jadikanlah hasilnya itu sebagai angsuran untuk membayar utang piutangnya. Kan itu membantu mereka. Jadi sebenarnya. Jadi nanti kita akhirnya tidak ada mie yang dikembalikan kalau sudah terlunasi mie. Itu membantu diri kita dan juga membantu orang tadi. Hanya ini banyak bermasalah di kasus yang ada di warga, di masyarakat. Banyak yang digadaikan, lalu pinjamannya tetap berlaku, pokoknya itu misalnya 50 juta. Jadi tanahnya dipakai terus, lalu hasilnya dibagi, petani dapat, kemudian pemilik sawahnya itu dapat. Di 20 tahun akan datang, dikembalikan jumlahnya. Nah, ini kan, ya itulah ribahnya di sini. Maka sebaiknya jadikanlah itu hasilnya adalah cicilan terhadap hutang piutangnya. Kalau memang mau mendapatkan keuntungan, dirubah transaksinya. Ya, sehingga tidak berlama-lama itu pinjam meminjam sampai berpuluh-puluh tahun. Ya, kalaupun pada akhirnya ikhlas kami saja kalau kita mau ya, kayaknya nanti ikhlas kami semua. Lebih aman kita. Kira cukup ya? Allah. Ya, ya, mengingat waktu juga Ustadz, silahkan memberikan closing statement-nya. Jadi, baik, pada prinsipnya bahwa zakat itu mensucikan harta milik seorang muslim. Oleh karena itu dalam membayar zakat pertanian ini itu merupakan salah satu cara memperlihatkan dan menunjukkan kebenaran kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu ada pengakuan bahwa tanaman yang ditanam itu berasal dari karunia Allah Subhanahu wa taala. Saat inilah dia akan disucikan oleh Allah dan akan dikembangkan hartanya. Oleh karena itu, jadikanlah diri kita ini diri yang suci dan jadikan pemancing untuk datangnya rezeki Allah, bahwa setiap hasil panen yang kita terima kita keluarkan sebagai bentuk kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat itulah Allah akan tambahkan rezeki kita. Allah. Demikian. Nasrullah fatun qarib wa basyirul mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.